Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi kita dalam persekutuan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema mengorbankan diri dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersediakah kita ketika kita dipanggil untuk mengorbankan diri? Mengorbankan ambisi, mengorbankan kepentingan diri sendiri, dan mengutamakan kesejahteraan sesama manusia. Saudara-saudara, kita melihat bersama-sama dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Rasul Paulus mewakili sosok pelayan Tuhan yang setia dalam memberitakan Injil, yang senantiasa berada dalam ketulusan, yang senantiasa berada dalam kebesaran hati, bahkan mau mengorbankan diri untuk sesama manusia. Saudara-saudara, sosok Rasul Paulus adalah sosok yang tidak mengincar isi dompet jemaatnya. Dia adalah sosok yang bertekad tidak membebani jemaat. Dia sama sekali sosok yang tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Dia adalah sosok yang tidak pernah jemaat Tuhan memperkaya diri, melainkan dia mengutamakan kesejahteraan, keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan begitu banyak hal yang dia lakukan untuk Kristus. Ia menjadi orang tua bagi jemaatnya. Dia menjadi sosok yang mengutamakan segala sesuatu, dia korbankan dirinya, energinya, hartanya jemaat Tuhan, kepentingan pribadinya untuk melayani umat Tuhan. Bahkan sosok pengorbanan Rasul Paulus adalah ia mengasihi umatnya, umat Tuhan, meskipun umat Tuhan tidak membalas kasih Rasul Paulus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam mengorbankan diri bagi sesama manusia? Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah ia bersedia hidup jauh dari kenyamanan. Saudara-saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga selalu melakukan pengorbanan. Kita lihat juga Yesus Kristus, dia rela hadir di tengah-tengah dunia ini, mengorbankan dirinya sendiri, turun dari surga untuk boleh menjadi sama seperti manusia, bahkan menderita di kayu salib. Kita lihat Bapa Sorgawi Allah Bapa kita juga bersedia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk boleh menyelamatkan dunia ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berkorban untuk orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar kita, membuktikan kasih kita, menunjukkan sayang kita kepada mereka dengan cara mengorbankan diri. Mengorbankan keberadaan kehidupan kita, bersedia berada dalam ketidaknyamanan.
Saudara-saudara, Rasul Paulus, yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai bentuk mengorbankan diri adalah dia rela menderita demi Kristus. Jika seseorang ingin percaya pada Yesus, apa yang harus ia lakukan? Kita semua berkata bahwa untuk menjadi seorang percaya pada Kristus, orang itu hanya perlu membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja dalam hidupnya. Hanya perlu percaya pada Yesus, bahwa Yesus telah menderita di kayu salib karena dosa, dan Yesus Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang setia? Jawabannya adalah seorang pengikut Kristus dikatakan setia apabila dia mau hidup membayar harga. Dimulai dengan membiasakan diri dalam membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, lewat ketekunan kita dalam persekutuan peribadahan dan persekutuan lainnya. Untuk menjadi pengikut Kristus kita memang harus menghadapi tantangan. Tapi coba kita lihat Rasul Paulus, meskipun dia mengalami tantangan, dia tetap berada dalam kerelaan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang Rasul Kristus. Itu yang harus kita lakukan, jemaat Tuhan. Kita mesti percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan olehnya untuk menderita demi namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersedia meneladani dan setia mengikuti jejak-jejaknya dengan baik, lebih baik, dan sangat baik. Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus sama sekali tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya kuat, mampu, dan hebat. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasannya, ketidakberdayaannya, dan kelemahannya. Dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengetahui kelemahannya, jemaat Tuhan. Tetapi Paulus mengetahui di balik kelemahannya ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Sehingga Rasul Paulus berkata, dia tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Akhirnya jemaat Tuhan, sekalipun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya atas kita. Jadilah pengikut Yesus Kristus yang siap menghadapi tantangan. Jadilah pengikut Yesus Kristus yang rela mengorbankan diri. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya buat saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin.